buat bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi padahal penting banget buat kalian ketahui. Itu bisa jadi mimpi buruk, bahkan setelah kamu tinggal bertahun-tahun lamanya. Bangunan itu bisa dianggap ilegal, tidak sah, dan bisa dikenai sanksi. Nah, ini nih yang paling dicari, paling kuat, dan paling aman. Annyeong 여러분, welcome back di channel Korea Alustosa dan di segmen AHN. Annyeong host bareng Nita. 안녕하세요. Di berbagai media, kita sering lihat kasus pembeli rumah yang terjebak masalah legalitas. Ada tanah yang tiba-tiba diklaim pihak lain, sertifikat ganda yang memicu konflik bertahun-tahun, hingga bangunan yang akhirnya dibongkar karena tidak memiliki izin resmi. Banyak juga pembeli yang sudah lunas membayar, tapi sertifikatnya tidak bisa dibalik nama. Belum lagi kasus developer nakal yang tersangkut masalah hukum dan meninggalkan proyek begitu saja. Padahal, semua kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah selama dari awal pembeli benar-benar memahami, memeriksa, dan memastikan legalitas rumahnya sudah lengkap dan jelas. Hari ini aku bakal ajak kalian buat bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi padahal penting banget buat kalian ketahui, apalagi sebelum kalian membeli rumah. Banyak orang lebih fokus ke desain rumah yang estetik, tamannya rapi, lingkungan yang aman. Tapi kalian lupa satu hal, legalitasnya. Karena percuma banget nih, rumahnya bagus, luas, aman, tapi legalitasnya bermasalah. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tuntas itu semua. Untuk membantu kalian yang baru pertama kali membeli rumah. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama nih kita harus paham dulu apa sih legalitas rumah itu. Jadi legalitas itu sendiri yaitu seluruh dokumen resmi yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan itu sah, aman, dan terlindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Legalitas inilah yang menjadi fondasi utama sebuah properti. Melalui dokumen-dokumen resmi ini, kita bisa mengetahui dengan jelas siapa pemilik sah dari tanah tersebut, sehingga tidak ada keraguan atau tumpang tindih kepemilikan. Legalitas juga memastikan bahwa bangunan yang berdiri di atasnya dibuat dengan izin yang benar, mengikuti standar dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Dengan legalitas yang lengkap, rumah bisa dipindah tangankan kapan saja tanpa hambatan, karena seluruh administrasinya sudah rapi dan diakui secara hukum. Selain itu, legalitas yang jelas melindungi kita dari segala potensi sengketa, baik dengan pihak lain, keluarga pemilik sebelumnya, maupun masalah administratif yang bisa muncul di kemudian hari. Pada akhirnya, legalitas bukan sekedar selembar kertas. Ia adalah bukti kuat bahwa rumah yang kamu beli aman, sah, dan memiliki perlindungan hukum maksimal. Semua ini memberi ketenangan bahwa hak kamu sebagai pemilik benar-benar terlindungi. Nah, kalau legalitasnya aman, kamu itu nggak perlu khawatir apapun. Tapi, kalau legalitasnya bermasalah, itu bisa jadi mimpi buruk, bahkan setelah kamu tinggal bertahun-tahun lamanya. Legalitas memiliki beberapa fungsi yang benar-benar menentukan aman atau tidaknya sebuah properti. Yang pertama, adalah menjamin kejelasan status tanah. Dengan legalitas yang tepat, kita bisa memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, tidak diperebutkan pihak lain, dan bukan tanah girik yang belum tercatat resmi di Badan Pertanahan. Semua informasi kepemilikan jelas, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi kedua, memastikan bangunan memiliki IMB atau PBG. Dokumen inilah yang menunjukkan bahwa rumah dibangun mengikuti aturan teknis, standar keselamatan, dan perencanaan tata ruang yang benar. Jadi bukan asal bangun, tetapi memang sudah lolos pengecekan dan sesuai standar prosedur. Yang ketiga, legalitas membuat proses jual beli, balik nama, hingga pengajuan agunan ke bank jadi jauh lebih mudah. Ketika dokumen lengkap dan valid, seluruh proses administratif dapat berjalan cepat, lancar, dan yang penting, sah secara hukum. Fungsi keempat adalah menghindari risiko besar seperti sertifikat ganda, blokir, atau bahkan penyitaan oleh pihak tertentu. Tanpa legalitas yang jelas, masalah-masalah seperti ini bisa muncul kapan saja dan sering kali membuat pemilik benar-benar kewalahan. Dan yang terakhir, legalitas memberikan rasa aman bagi pemilik.
Karena ketika semua aspek hukumnya jelas, kamu bisa tinggal menjual atau mewariskan properti tersebut tanpa rasa was-was. Selanjutnya kita bahas satu-satu dokumennya. SHM atau Sertifikat Hak Milik adalah tingkat kepemilikan tertinggi dalam urusan pertanahan di Indonesia. Dokumen ini menyatakan bahwa tanah dan jika ada bangunannya sepenuhnya menjadi hak pribadi pemilik, tanpa batasan waktu kepemilikan. Yang artinya, kamu memiliki kendali penuh atas tanah tersebut, mulai dari memanfaatkannya, menjual, mewariskan, hingga mengembangkan sesuai aturan yang berlaku. SHM juga menjadi bukti terkuat bahwa hak atas tanah itu tidak dipengaruhi oleh masa berlaku atau ketertarikan pada pihak lain. Inilah sebabnya SHM dianggap sebagai bentuk kepemilikan yang paling stabil dan paling bernilai secara hukum maupun investasi. Nah, ini nih yang paling dicari, paling kuat dan paling aman. Kalau kalian punya SHM, otomatis secara hukum kalian itu paling terlindungi. Sertifikat ini umumnya digunakan oleh developer untuk mengelola dan membangun kawasan perumahan. SHGB memiliki masa berlaku awal selama 30 tahun. Kemudian dapat diperpanjang hingga 20 tahun berikutnya. Dan setelah itu masih bisa diperbarui kembali sesuai ketentuan. Sistem masa berlakunya memang berbeda dengan SHM, tetapi statusnya tetap resmi, legal, dan diakui penuh oleh negara, selama diperpanjang tepat waktu dan administrasinya terkelola dengan baik. SHGB dapat memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik maupun penghuninya. Dan menariknya, SHGB ini bisa dinaikkan menjadi SHM. Tapi bukan berarti lebih buruk ya, hanya beda sistem kepemilikan saja. Namun tetap sah dan aman jika dikelola dengan benar. AJB atau Akta Jual Beli adalah dokumen yang dibuat secara resmi oleh PPAT sebagai bukti sah terjadinya transaksi jual beli properti. Meskipun bukan sertifikat kepemilikan, AJB memegang peran penting sebagai jembatan menuju legalitas penuh. Melalui AJB, inilah identitas penjual dan pembeli dicatat, hak atas tanah dialihkan, serta seluruh proses administrasi dicocokkan agar transaksi benar-benar diakui secara hukum. Bisa dibilang, AJB adalah langkah awal yang wajib dilalui sebelum sebuah properti bisa diproses menjadi sertifikat resmi atas nama pemilik yang baru. Jadi jangan sampai salah paham ya, AJB itu proses, bukan akhir. Jadi setelah AJB, kalian baru bisa melakukan balik nama dan pembuatan sertifikat. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah bangunan dibangun dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari perencanaan struktur, tata ruang, hingga standar keselamatan konstruksinya. Dengan adanya IMB atau PBG, kita tahu bahwa bangunan tersebut sudah melalui proses evaluasi teknis, dinyatakan layak dan tidak melanggar ketentuan yang bisa membahayakan penghuni maupun lingkungan sekitar. Kalau nggak ada IMB atau PBG ini, bangunan itu bisa dianggap ilegal, tidak sah, dan bisa dikenai sanksi. Bahkan di kasus lainnya itu bisa sampai dilakukan pembongkaran. Oke, jadi itu dia pembahasan lengkap tentang legalitas rumah. Intinya kalau beli rumah itu bukan tentang rumah yang murah atau promo yang menarik, tapi yang paling penting itu dokumen yang lengkap dan jelas. Kalau kalian lagi cari rumah, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini, atau kalian bisa cek proyek-proyek yang ada di PT Puri Alam Sentosa. Karena di sini semua prosesnya transparan dan dokumennya pun aman. Jadi kalian bisa beli rumah tanpa takut was-was lagi. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!